Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan aku, Mr. Magistra. Seperti biasa, aku akan mengajak kalian jalan-jalan mengarungi ruang dan waktu. Eits, tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama dulu ya, agar perjalanan kita kali ini berjalan dengan lancar. Hari ini akan menjadi perjalanan yang mengesankan. Jadi, persiapkan diri kalian agar tetap fokus ya. Sekarang, kita akan terbang melakukan perjalanan ruang dan waktu. Tada! Kali ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa sih kita perlu tahu sejarah proklamasi? Yuk kita bahas bersama-sama di studio ya. Sejarah proklamasi sangat penting karena sebagai seorang warga negara pun sebuah entitas bangsa yang sejajar dengan bangsa yang lain memiliki kemerdekaan serta kedaulatan. Jadi kalian wajib tahu ya. Nah, sebelum Mr. Magis lanjut ke materi selanjutnya, kita flashback dulu yuk ke materi sebelumnya. Minggu lalu kita membahas materi mengenai posisi akhir Jepang di akhir Perang Dunia yang kedua. Teman-teman masih ingat bukan jika Perang Dunia kedua dimenangkan oleh pihak sekutu? Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini karena tersudutnya Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan puncaknya adalah dijatuhkannya dua bom atom di dua kota, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kerugian besar serta pukulan baik material maupun moral sudah sangat dirasakan oleh Jepang, sehingga mereka memutuskan untuk menyerah. Lantas, setelah Jepang menyerah, bagaimana keadaan tokoh bangsa pada saat itu? Apakah mereka sudah tahu jika Jepang telah menyerah? Jawabannya tentu saja mereka mengetahuinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Mr. Agis nih. Kalian cermati dan jangan lupa dicatat ya. Sultan Syahrir adalah salah satu tokoh yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang. Padahal, Jepang sudah menyita hampir semua radio milik rakyat. Hal ini karena malam hari, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu dari sebuah siaran radio luar negeri BBC London yang pada saat itu dilarang oleh pihak Jepang. Berita kekalahan Jepang sudah menyebar kemana-mana hingga pada telinga para pemuda. Hal tersebut dapat diketahui karena kelompok antifasis itu sudah terlebih dahulu menyembunyikan beberapa radio sehingga mereka tetap mendapatkan informasi. Setelah berita itu terdengar, Syahrir kemudian mendatangi rumah Bung Hatta yang baru saja pulang dari Saigon. Syahrir berkata, "Bung, Jepang telah menyerah. Karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan Indonesia." Lalu Bung Hatta menjawab, "Belum bisa, perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI." Meski gagal, keesokan harinya mereka bergegas kembali, kali ini dengan orang yang berbeda dan tempat yang berbeda pula, yakni kelompok Wikana dan Darwis yang datang ke rumah Bung Karno. Wikana berkata, "Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah." Lalu Soekarno berkata, "Ini gorok leher saya. Seretlah saya ke pojok itu. Sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Perkataan Soekarno membuat nyali para pemuda ciut. Mereka memutuskan untuk pulang. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 12 malam, mereka menggelar pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Pemuda yang hadir antara lain Soekarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Singgi. Sampai di akhir pembicaraan, mereka menyepakati untuk menculik Soekarno dan Bung Hatta ke daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kemudian, mereka melancarkan aksinya dengan mendatangi rumah Bung Hatta terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan ke rumah Bung Karno. Keduanya dibawa ke kecamatan Rengas Dengklok di rumah seorang Tionghoa bernama Chiao Kisiong. Sementara, di Jakarta terjadi perseteruan antar golongan tua dan golongan muda, karena dua tokoh bangsa itu tidak ada di tempat. Selanjutnya,
Ahmad Subarjo yang merupakan perwakilan dari golongan tua segera menelusurinya dengan menanyai kelompok muda yaitu Wikana. Hingga terjadi kesepakatan untuk mengantarkan Ahmad Subarjo menuju Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah Laksamana Maeda, kemudian diantar ke kediaman Nishimura. Di sana, mereka meminta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan. Namun ditolak oleh Nishimura dengan alasan sudah mendapat mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di sini. Soekarno kemudian menegaskan bahwa kemerdekaan mulai sekarang sudah menjadi tanggung jawab orang Indonesia lepas dari pengaruh Jepang. Rombongan Soekarno pun kembali ke rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan meminta tanda tangan semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Soekarno di kalangan pemuda mengusulkan agar teks tersebut hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhatta, serta ditambah atas nama bangsa Indonesia. Usulan tersebut diterima, dan naskah yang sudah final ini diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pagi harinya, rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sudah dipadati sejumlah massa. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu sebentar lagi akan berkibar. Diperkirakan, yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Proklamasi pun dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, begitulah materi kita untuk minggu ini. Semoga kalian paham ya. Tapi sebelum Mr. Agis pamit, aku mau kasih tugas dulu. Coba tuliskan dari pembahasan yang sudah teman Mr. Agis sampaikan. Jawabannya kirim di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.